Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ini biasanya paling banyak komplain tuh kaum wanita, apalagi kalau sudah punya beberapa ekor alias anak gitu ya. Pasti itu muncul yang namanya selulit yang katanya sulit untuk disembuhkan. Sesulit apa untuk menghilangkan selulit? Nah, agak belibet ya ngomongnya antara sesulit dan selulit gitu ya. Karena katanya sulit banget memang menghilangkan selulit. Nah, makanya hari ini kita akan mengupas tuntas cara yang paling efektif untuk menghilangkan selulit yang dimana ini menjadi musuhnya banyak orang terutama kaum hawa. Makanya jangan kemana-mana, saksikan sampai habis episode Bincang Sehati kali ini supaya selulit-selulit membandel yang ada di tubuh Anda yang biasanya ada di paha, lengan, pinggul itu bisa terhempas gitu ya. Jadi kulitnya mulus lagi, nggak ada kerut-kerutan kayak kulit jeruk. Nah kalau kulit jeruk enak aromanya, tapi kalau selulit no way gitu ya. Oke, tapi sebelum membahas tentang gimana cara mengatasi dan menghilangkan selulit, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kulit. Kayaknya kalau kulit ini banyak orang bertanya-tanya karena pasti semuanya ingin punya kulit yang sehat, glowing, mulus, lembut dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke mitos fakta yang pertama ya. Kesehatan kulit dapat terpengaruh oleh gaya hidup dan pola makan dari orang tersebut. Aduh gini, kita sering ngelihat ya, mungkin kalau di kampung ya, tapi mungkin ada di kota besar juga. Jadi kayak nenek, kakek, oma, opa yang ada di kampung gitu ya, kayak wih usia segini ya masih kenceng aja gitu ya. Ya bayangin aja, beliau-beliau ini tinggal di kampung, makanannya itu yang mungkin ya, maksudnya kayak nanam sendiri di kebun di belakang rumah, mau nyayur apa tinggal petik, bumbunya semuanya organik. Organik tuh maksudnya bukan treatment khusus ya, maksudnya bener-bener yang kayak ya udah nanam buat diri sendiri aja, nggak pakai yang pupuk-pupuk yang gimana gitu ya. Nah jadi kita selalu kepikiran kalau kita bandingin dengan orang-orang di kota atau orang yang sering makan let's say kayak junk food gitu ya. Terus kemudian kalau di kota mungkin selain makanan juga gaya hidup ya. Pergi jam 4 subuh, pulang jam 10 malam. Capek, begadang, pagi lagi, bangun lagi. Nah itu kan sebenarnya, ya itu sebenarnya tuntutan kerja ya. Dan tuntutan hidup. Biar bisa bernapas dan dapur ngebul, itu terus harus dilakukan. Tapi konsekuensi apa yang didapat? Katanya itu bisa memengaruhi kesehatan kulit kita. Ih, kok bisa sih? Masa cuma gara-gara begadang, makan ini dan itu? Yang penting kan kita minum vitamin gitu ya. Untuk kesehatan kulit, skincarean, perawatan dan lain sebagainya. Nah ngaruh gak sih kalau akhirnya kita punya gaya hidup atau pola makan yang ya junk food lah, begadang lah dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas benar-benar bisa gak sih akhirnya kulit kita terpengaruh oleh hal-hal tadi. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Krim atau lotion itu katanya tidak bisa menembus kulit dan memperbaikinya dari dalam. Aduh, coba sekarang saya mau tanya. Siapa dari Anda yang di rumahnya punya lebih dari satu jenis lotion, hand and body lotion? Ini yang katanya mengandung mutiara, ini yang katanya mengandung susu, ini yang katanya mengandung bengkoang. Oh ini ada kolagennya. Banyak banget sekarang jenis hand and body lotion ya. Krim-kriman itu banyak banget, nggak perlu disebutin. Kalau sebutin ingredientsnya apa aja kayaknya nggak selesai ini 1 jam saya ngobrolin seputar lotion gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, banyak orang yang mengklaim bahwa ini disclaimer gitu ya. Jadi ada yang kayak kalau dikasih mutiara ada kandungan bengkoang itu bisa brightening loh. Bahkan mungkin bisa whitening gitu ya. Oh kalau dikasih kolagen ini. Nah pertanyaannya gini, ketika dia masuk ke pori-pori kulit gitu ya. Itu sebenarnya bisa enggak sih? Karena banyak yang bilang kayak bisa tahu gitu. Karena kan nanti dia akan menembus lapisan kulit kita yang ini segala macam. Tapi ada yang bilang juga nggak mungkin bisa. Apalagi kalau untuk yang cuci muka yang katanya facial washnya itu ada kolagennya, lotionnya ada kolagennya. Lah kalau abis itu kita kayak berkeringat lagi atau cuman sekilas info aja nempel di kulit kita, bisa nggak sih memengaruhi kesehatan kulit kita dari dalam? Atau kayak nggak bisa? Namanya kesehatan kulit itu harus dari ya tadi ya, mungkin pola makan, pola istirahat, atau konsumsi multivitamin atau real food yang memang dikonsumsi sebagai oral intake kita supaya kesehatan kulit kita tetap terjaga. Nggak dari lotion.
Jangan berantem ya, nanti kita konfirmasi dengan dokternya secara langsung. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Kondisi jaringan kulit dapat dipengaruhi oleh, wah ini dia, stres mental. Memang belakangan ini kita lumayan concern dengan mental health issues gitu ya. Karena memang banyak hal-hal yang dikaitkan dengan kesehatan mental kita. Nah ini kan tapi kebanyakan ngomongin tentang kehidupan gitu ya. Nggak spesifik tentang kesehatan kulit. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kalau Anda tuh pikirannya lagi ruwet gitu ya, lagi banyak pikiran, lagi stres dan lain sebagainya, Anda ngerasain kayak ada sesuatu yang berubah sama kulit kita. Kayak agak kusam mungkin, nggak bersinar, nggak glowing dan lain sebagainya. Meskipun mungkin kita udah rutin pakai skincare dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin kesehatan psikis, itu kan kayak totally different aja gitu ya sama kesehatan fisik kita. Maksudnya kayak ya kulit kan fisik gitu. Kalau pikiran, mental itu kan sesuatu yang bukan fisik, invisible gitu ya. Sehingga kayak nggak adalah relasinya antara kesehatan mental sama kesehatan kulit kita. Nanti kita coba tanyakan, bisa nggak sih kalau orang stres secara mental itu ngaruh ke kesehatan kulitnya? Or at least kayak look kulitnya itu berbeda dengan kalau orangnya ya happy-happy aja gitu ya. Nggak stres secara mental. Nanti kita kupas tuntas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Menggaruk kulit dapat memengaruhi jaringan kulit. Kalau garuknya pakai sekop, enggak ya, jahat banget ya. Tapi gini, menggaruk kulit itu kan sesuatu yang kadangkala kita nggak sadar refleks ya. Kita digigit nyamuk, kita kena apa, itu refleksnya adalah menggaruk kulit. Nah menggaruk kulit mungkin case by case-nya adalah kondisi kukunya kali ya, atau kondisi tangannya gitu. Jadi kayak ada kan mungkin yang memelihara kukunya agak dipanjangin, atau kukunya mungkin agak tajam nggak rata motongnya sehingga dia bisa bikin kulit lecet dan lain sebagainya. Tapi menggaruk itu ada nggak sih efeknya ke kesehatan kulit kita? Bisa merusak jaringan kulit kita nggak sih? Itu yang pertanyaannya. Mungkin jadi pertanyaan berikutnya, gimana cara nggaruknya, frekuensinya, power yang digunakan dan lain sebagainya kali ya. Karena kan kalau kita kayak kegigit nyamuk, harusnya sih nggak se-powerful kalau benar-benar gatel karena penyakit kulit ya. Nanti kita bahas deh ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Jaringan kulit tidak memiliki peran dalam penyimpanan lemak atau energi. Nah kita ngerti lah ya, di lapisan kulit itu tuh ada dermis, epidermis dan lain sebagainya deh gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin lemak, ya notabene kayak aduh itu bergelambir. Itu sebenarnya kayak ngegelemboy gitu, apa sih bahasanya. Nah itu kan lemak gitu ya, dan mungkin ada energi juga gitu ya, dihasilkan dari ya berbagai makanan yang kita konsumsi, glukosa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya itu disimpannya di mana sih? Itu disimpannya kayak di kedalaman apa gitu ya, di lapisan apa, atau sebenarnya ada juga tuh yang disimpan entah itu lemak atau energi yang disimpan di beberapa layer atas dari kulit kita. Kan kita nggak ngerti ya, di dalam kulit dalamnya kita nggak tahu ini kondisi lemaknya, ini kondisi energinya dan lain sebagainya, itu disimpan di bagian yang mana, nanti akan kita kupas tuntas. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kulit dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kulit. Nah untuk mengonfirmasinya ini benar fakta atau mitos, belakang telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hadi Firmansyah, SPDVE MKes dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Hadi, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Aden, baik. Datang lagi ya dok ya di studio Bincang Sehati. Thank you dok. Iya. Hujan-hujan pagi-pagi datang ke sini ya, lintas provinsi nih ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar perkulitan, salah satunya adalah selulit. Yang katanya sulit sekali untuk menghilangkan selulit. Sesulit apa? Jadi ribet ya ngomongnya ya. Tapi sebelum kita bahas tentang selulit, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kulit. Yang pertama dok, katanya kesehatan kulit dapat dipengaruhi oleh gaya hidup dan pola makan. Selama ini kayak kita, kan yang penting skincarean, yang penting multivitamin untuk kesehatan kulit. Ya nggak apa-apa lah kalau makannya gini. Namanya kita juga orang kota, nggak sempet masak, makanya junk food yang di luar. Pulangnya malam, subuh udah berangkat lagi. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih gaya hidup, pola makan dengan kesehatan kulit kita? Meskipun udah kayak ditunjang sama skincare dan lain sebagainya gitu. Baik,
ini fakta. Oh, oke. Ya, karena pola hidup ya, dari pola makan, kemudian olahraga, kemudian tidur, stres itu bisa mempengaruhi kondisi kulit. Contohnya misalkan pola makan yang tidak baik ya, seperti tadi junk food, fast food, ini mengandung bahan-bahan yang karsinogenik, sedangkan kulit itu membutuhkan antioksidan untuk regenerasi sel kulit, begitu. Oke, tapi sebenarnya kalau akhirnya, ya gimana dok, kan saya nggak bisa masak, waktunya nggak ada. Ya gimana dok, saya nggak bisa olahraga, pulangnya malam. Ya gimana dok, saya begadang karena memang saya anak kereta gitu kan, pulangnya malam gitu. Nah sebenarnya bisa nggak sih ditunjang dengan, ya udah dok, aku pakai minum multivitamin deh. Ya udah dok, aku pakai skincarean. Ya udah dok, aku rutin ke perawatan di klinik gitu. Itu kan bisa dok, atau gimana? Ya, ini bisa membantu dari segi makanan mungkin ya, karena tidak sempat makanan yang sehat, mungkin buah-buahan tidak sempat, itu bisa digantikan dengan multivitamin. Kemudian untuk perawatan kulit sendiri memang bisa membantu dengan pemakaian skincare dan treatment atau beberapa treatment di klinik kecantikan. Oke, tapi jangan juga kayak ya udahlah kalau kata dokter Hadi bisa gitu ya udah gitu aja. Jadi makanya sembarang aja. Enggak juga ya, maksudnya makan sembarang itu tidak hanya melulu ngomongin kesehatan kulit tapi kesehatan tubuh secara umum gitu ya dok ya. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya tetap kalau bisa makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga gitu ya. Karena jangan sampai kayak oh dok aku udah gini-gini nih, terus habis itu dok duitnya habis nih buat beli makan, nggak bisa beli skincare, nggak bisa perawatan, nggak bisa beli multivitamin, ya udah kelar ya. Wassalamualaikum ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Krim atau lotion katanya tidak dapat menembus kulit dan memperbaikinya dari dalam. Nah sekarang kan banyak banget tuh dok. Lotion-lotion yang ingredientsnya ini untuk whitening, untuk brightening dengan kandungan ini untuk menghaluskan kulit dan lain sebagainya. Nah sebenarnya dari lotion aja yang notabene dia dari luar gitu ya, bukan yang oral intake ke dalam gitu ya, itu bisa nggak sih mempengaruhi kesehatan kulit dok? Iya, ini mitos. Jadi sebetulnya zat aktif yang dibutuhkan untuk kulit ketika mau dimasukkan atau dipenetrasi di kulit itu membutuhkan semacam veikulum atau semacam transportasi. Transportasinya itu bisa berupa krim, bisa berupa lotion, ataupun bisa berupa serum. Jadi untuk memasukkan zat aktif itu justru memerlukan krim atau lotion supaya bisa meresap sampai ke dalam dasar kulit. Oh, kan sekarang tuh ada dok ya, maksudnya kayak lotion-lotion itu ada yang agak lengket, ada yang enggak. Itu ngaruh nggak sih dok? Iya, itu pengaruh dari jenis kulitnya. Jadi kalau jenis kulit yang berminyak mungkin penetrasinya lebih baik pakai yang sedikit bentuk gel. Tapi kalau untuk jenis yang kulit kering itu lebih baik pakai jenis krim yang agak sedikit oily atau sedikit licin. Ya. Oh oke. Jadi jenis kulitnya apa harus disesuaikan lotionnya apa gitu ya. Nah kandungannya itu juga pengaruh berarti ya dok ya. Ada apa kandungan di lotion itu sehingga akhirnya dia bisa disalurkan ke dalam kulit kita gitu. Iya, ini namanya zat aktif. Zat aktif yang mungkin akan dibutuhkan oleh kulit. Misalkan vitamin C, vitamin B atau vitamin A yang memang sangat dibutuhkan oleh kulit untuk penetrasi masuk ke dalam itu membutuhkan semacam veikulum atau transportasi masuk ke dalam. Namanya yaitu bisa bentuk krim, lotion ataupun serum. Oke. Nah kalau kayak gini kan ada inilah maksudnya kandungan ini gitu ya. Sehingga dia ada fragrance-nya itu gitu. Nah itu sebenarnya fragrance-nya dari situ atau additional fragrance dok. Tapi intinya tetap ada ingredients-nya. Tapi maksudnya fragrance yang dicium sama kita aromanya itu dari situ atau itu tambahan aja tapi tetap aja di dalamnya ada ingredients itu kok gitu. Fragrance sebenarnya tambahan supaya penarik ya. Jadi mungkin beberapa orang lebih suka kulitnya kalau dicium atau dirasakan terasa bau, terbau harum atau wangi. Tapi fragrance sendiri sebetulnya ada beberapa jenis kulit yang tidak baik terpapar oleh fragrance, bahkan bisa menimbulkan reaksi alergi ataupun iritasi. Oh berarti kalau yang kulitnya nggak bisa pilih yang non fragrance ya, gitu. Yang penting kulitnya sehat gitu ya dok ya. Oke terjawab ya menurut saya. Kita lanjut yang ketiga. Kondisi jaringan kulit dapat dipengaruhi oleh stres mental. Waduh, kan kalau orang-orang kota, nggak ada orang kota sih, maksudnya dimanapun itu banyak stres mental gitu ya. Serem dong dok. Berarti yang stres mental itu kulitnya bakal tidak baik, tidak sehat atau gimana dok? Iya, ini fakta. Okay. Jadi kondisi stres akan memicu hormon stres muncul berlebihan di dalam tubuh kita. Hormon-hormon stres ini akan memicu hormon-hormon lain yang menimbulkan efek buruk pada kulit. Misalkan contohnya, stres bisa menimbulkan jerawat. Ketika stres ada
mungkin hormon yang akan memicu kelenjar minyak terlalu berlebihan sehingga memunculkan kondisi jerawat seperti itu. Oh, berarti kalau stres itu maksudnya kayak ada nggak stresor tertentu yang bikin dia pengaruh ke kesehatan kulit? Maksudnya entah dari faktor ini, faktor itu, atau semua jenis stres yang pengaruh ke mental pasti akan pengaruh ke kulit? Semua? Iya, hampir semua stres ya. Dan mungkin efeknya beda-beda. Ini salah satunya jerawat. Mungkin bisa juga akan menimbulkan kerut. Orang yang setiap hari stres, itu akan mengurangi produksi kolagen. Sehingga kerut akan lebih gampang terbentuk. Sehingga orang yang stres itu akan terlihat penuaan lebih cepat. Gitu. Oh, berarti yang awet muda itu nggak pernah stres ya? Ya. Oke ya, kita lanjut yang keempat. Menggaruk kulit katanya bisa memengaruhi jaringan kulit. Nah, ini menggaruknya versi apa ya? Pakai garpu, pakai sekop, atau pakai tangan biasa atau gimana, Dok? Iya, ini bisa mitos atau fakta ya, Oh, tergantung dari gimana garukannya. Jadi garukan itu termasuk traumatik fisik. Jadi gesekan-gesekan yang mungkin bisa menimbulkan abrasi di daerah permukaan kulit atas. Jadi kadang orang yang menggaruk itu akan terus-menerus melakukan aktivitas garukan karena seperti teradiksi ya, Iya. nikmat ya. Addicted ya. Jadi lama-kelamaan akan mengabrasi kulit bagian atas sehingga menimbulkan luka lecet ataupun luka agak dalam. Oh, tapi kalau normal aja garuk, let's say kayak digigit nyamuk gitu kan, otomatis kita kayak garuk-garuk gitu ya, Dok ya. Terus sampai kadang-kadang tuh ada kayak merah gitu, itu masih normal nggak sih, masih aman atau enggak? Selama mungkin garukannya dengan tekanan yang halus, mungkin bisa menghentikan garukan ketika terasa sakit atau perih ya, itu mungkin masih oke, masih tidak akan merusak kulit. Tapi kalau sudah garukan yang terus-menerus berulang, ini pasti akan mengabrasi bagian kulit paling luar. Nah, itu dia. Apalagi kalau garuk pakai kukunya agak panjang dan kotor, nyimpan banyak kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya di situ gitu ya, Dok ya. Iya, Itu bisa masuk ke dalam kulit gitu ya. Makanya jangan suka menggaruk-garuk ya. Kalaupun gatal, garuklah seperlunya ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya, Dok ya. Jaringan kulit tidak memiliki peran dalam penyimpanan lemak atau energi. Nah, sebenarnya lemak, energi itu disimpan di dalam lapisan kulit ada beberapa layer gitu ya, Dok ya. Itu ada nggak sih yang nyimpan lemak atau energi di situ, atau nggak sama sekali, atau gimana? Iya, ini mitos. Jadi jaringan kulit sendiri memang ada beberapa lapis. Lapisan atas, tengah, dan bawah. Lapisan epidermis, dermis, dan subkutis. Sementara lemak itu ada di bagian jaringan paling bawah kulit, yaitu di daerah subkutis. Di situ lemak di situ juga bisa mempunyai peran untuk penyimpanan energi. Oh, terjawab sudah ya. Berarti di lapisan paling bawah itu ada lemak juga untuk energi itu ya. Oke, terima kasih ya, Dok ya. Ini sudah terjawab mitos faktornya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin selulit yang katanya sulit. Sesulit apa mengatasi selulit? Nanti kita bahas ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana cara mengatasi selulit. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah, SPDVE MKes dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok, selulit. Ini kayaknya banyak banget ya yang musuh besar sama selulit gitu ya. Tapi kita nggak ngerti, maksudnya selulit ini kan mungkin kata orang kayak yang kulit jeruk gitu ya, Dok. Nah, sebenarnya selulit itu apa sih sebenarnya? Iya, selulit itu kelainan struktur kulit yang normalnya itu rata, tapi dengan adanya selulit, ini struktur kulit menjadi tidak rata atau bergelombang. Ada yang cekung, ada yang menonjol. Ini akibat dari tonjolan lemak di bawah kulit itu bisa naik ke atas, dan juga ada kelemahan di jaringan ikat pada penumpang kulit, sehingga bentuknya yang bergelombang, cekung, dimpling itu menyerupai kulit jeruk. Oh, berarti maksudnya kayak ini, katakanlah ini analogi aja ya, Dok ya. Maksudnya ini kulitnya nyatu jadi satu gitu ya. Terus kemudian ada lemak yang naik ke atas tadi Dokter Hadi sebutkan. Berarti dia agak merenggang gitu, Dok, sehingga tertimbullah selulit atau gimana? Tidak. Jadi ini kulit ya. Jadi kulit yang lemak yang harusnya di bawah kulit ini ditompang oleh jaringan ikat.
ketika jaringan ikatnya terganggu, dia akan sedikit nonjol ke atas, jaringan ikatnya menarik kulit ke bawah. Jadi ke permukaannya tidak rata. Ada yang gelombang, ada yang sedikit turun dan sebagainya. Justru jaringan yang ketarik ke bawah gitu ya? Iya, ada yang ketarik ke bawah, ada yang memang akhirnya jaringan lemaknya ini akan menonjol ke atas gitu. Oh, oke. Tapi dia bisa kayak sejalur gitu ya, ada kayak garis-garis kayak aliran air gitu ya? Mungkin berbeda dengan stretch mark ya, karena orang awam itu Nah itu bedanya apa tuh? iya, kadang orang awam itu menganggap selulit, stretch mark itu selulit. Kalau stretch beda dong. Oh, oke. Bedanya? Jadi kalau stretch mark itu adalah kerusakan kulit bagian atas ya, penipisan kulit, kemudian jaringan ikatnya justru naik ke atas. Jadi terjadi kayak seperti guratan-guratan gitu. Oh, jadi kalau yang kayak manjang gitu itu stretch mark atau selulit? Itu stretch mark. Oh, kalau yang selulit jadi Kalau kayak selulit mana? bulat-bulat. Karena lemak itu kan bentuknya lobulus-lobulus ya. Jadi seperti bulat, kalau jika dicubit dia akan menonjol ke atas. Gitu. Jadi beda ya antara stretch mark dengan selulit gitu ya. Oh, oke. Nah ini mungkin banyak yang belum paham nih, Dok. Ya. Berarti yang sering ditemukan itu atau bisa jadi sama aja prevalensi dari si stretch mark maupun selulit ini ada beda nggak, maksudnya mana yang lebih banyak terjadi atau gimana? Atau sama-sama aja banyak gitu? Ya mungkin hampir sama kejadiannya. Karena selulit maupun stretch mark itu banyak terjadi pada wanita. Jadi memang faktor risiko wanita itu untuk terbentuknya selulit atau stretch mark itu lebih tinggi karena pengaruh hormon. Oh, pengaruh hormon apa, estrogennya kah? Estrogen, ya. Oke, berarti ini indikasi kalau menjelang menopause kemungkinan untuk selulit makin rendah dong? Justru karena bukan karena hormon aja ya, karena selulit sendiri itu sebetulnya masih kontroversi dan penyebabnya tidak diketahui pasti dan banyak faktor yang mungkin dicurigai menyebabkan selulit. Salah satunya genetik, kemudian hormon, kemudian faktor usia. Semakin tambah usia, struktur kulit atau kekenyalan kulit ini akan menurun sehingga itu menyebabkan jaringan ikatnya pun akan sedikit lebih kendur. Gitu. Oke, justru ya hormon iya, lanjut usia juga iya, jadi double ya pikirannya kayak oh karena estrogen ya udah mendekati menopause, karena estrogennya udah mulai berkurang produksinya jadi aman. Ternyata nggak juga karena ada faktor risiko dari sisi usia juga gitu ya. Oh oke, tapi kalau ngomongin selulit itu sendiri kayak dia ada nggak sih, Dok, kayak tahapannya dari kayak dimulai dari kelihatan kecil-kecil sampai besar atau gimana dia proses terjadi akhirnya kelihatan bahwa ini selulit. Kalau selulit itu pasti bakal kelihatan ya. Itu gimana? Memang ada beberapa tahapannya atau bentuk variasinya. Jadi ada yang ringan, kalau yang ringan mungkin dalam posisi duduk ataupun berdiri itu tidak kelihatan. Tapi ketika dicubit kulitnya, dia akan terlihat seperti benjolan. Gitu. Kemudian kalau untuk yang tahapan yang sedang, ya itu mungkin kalau dari kondisi duduk atau berdiri, duduk atau tidur itu akan terlihat agak sedikit bergelombang. Nah kalau yang sudah berat itu kondisi berdiri pun dia akan terlihat bergelombang. Gitu. Oh iya. Iya. Sampai bahasanya segede atau ada diameternya nggak sih? Maksudnya bisa segede apa gitu? Baik dari benjolannya ataupun dia dari diameter si selulitnya itu sendiri gitu. Variasi ukurannya mungkin beda-beda ya. Mungkin ada yang sebesar ya tergantung lemaknya juga ya. Ada yang kecil ataupun besar. Tapi kalau yang secara berat, secara klinis kita bisa lihat secara berdiri pun kelihatan kulitnya bergelombang yang dibilang seperti kulit jeruk. Jadi ada kulit yang dimpling atau masuk ke dalam, ada yang sedikit nonjol. Jadi variasinya seperti itu. Oke, berarti dia sih kayak apa bahasanya? Apa, Dok ya? Bahasa medisnya takut diketawain pemirsa. Notol-notol gitu ya. Maksudnya itu bisa satu aja atau beberapa? Bisa banyak. Oh, bisa banyak? Ya, bisa banyak. Oh, sama kayak stretch mark kan Ya, bisa berapa garis, kalau ini bisa beberapa titik gitu ya? Iya. Oh, dan dia itu kayak berarti diameternya bisa membesar terus gitu? Ya, mungkin bisa. Kalau penumpukan lemaknya semakin lama semakin banyak mungkin bisa akan lebih kelihatan. Oke, dari tadi kan Dokter Hadi menyebutkan lemak dan lemak. Berarti ini kalau indikasinya, apakah orang dengan kelebihan lemak itu berisiko? Maksudnya kayak orang-orang dengan overweight atau obesitas gitu, Dok? Iya, memang salah satu faktor risiko juga orang yang obesitas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak gemuk pun bisa muncul selulit. Karena kan memang selulit ini kasih kontroversi, tidak ketahui pasti. Ada faktor genetik, ada faktor tadi ya hormon, obesitas dan lain-lain.
Jadi misalkan mungkin ya orang yang tidak gemuk tapi ada selulit, mungkin bukan karena obesitasnya, tapi karena faktor genetiknya atau mungkin faktor estrogennya seperti itu. Jadi ibarat kata kayak lumayan random ya penyebabnya ya dok ya. Multifaktoral. Karena nggak ketahuan jelas apakah itu disebabkan karena apa gitu ya. Bisa jadi genetik, bisa jadi obesitas dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin selulit ini sendiri, ada beda nggak sih dok kayak oh ini buat pria, ini buat wanita gitu? Atau maksudnya manifestasi klinis dari si selulit itu sendiri gitu? Justru kalau pada laki-laki itu jarang muncul selulit. Oh. Karena jaringan ikat laki-laki itu lebih keras dibandingkan perempuan. Kemudian faktor hormon juga. Hormon estrogen laki-laki itu lebih rendah dibandingkan hormon estrogen dari wanita. Jadi justru kalau mungkin laki-laki yang ada selulit, yaitu tadi mungkin bisa obesitas, mungkin ada hormon androgennya lebih turun ya dibandingkan. Mungkin juga ada faktor genetik dan lain. Tapi yang jelas memang paling banyak berisiko itu perempuan. Perempuan ya. Oke, jadi ini jangan demotivasi ya untuk para perempuan yang nonton di sana ataupun yang ada di studio dan teman-teman yang ada di sini semua ya. Bukan berarti kita tapi itu memang risikonya lebih Besar. banyak pada wanita gitu. Tapi kalau kita ngomongin selulit itu sendiri, dia bisa timbul di bagian mana aja sih dok? Kan biasanya kalau kita ngomongin kayak mungkin stretch mark itu bagian perut, pinggul gitu ya, atau itu kalau selulit bisa di mana? Oh ya, hampir sama. Daerah-daerah sekitar paling banyak daerah paha ataupun di sekitar perut. Paling banyak muncul selulit seperti di daerah seperti itu. Gitu. Itu bisa nggak dia munculnya mungkin di beda titik gitu dok, dengan yang umumnya muncul gitu? Karena memang kebanyakan kalau untuk deposit lemak ya, rata-rata wanita kan di daerah paha. Betul. Ataupun kalau laki-laki di daerah perut. Jadi memang deposit lemak yang mungkin terbentuk itu lebih banyak daerah situ. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, mungkin kasus-kasus yang mungkin jarang atau mungkin bisa terbentuk di tempat lain. Tapi kebanyakan paling banyak adalah daerah situ. Oh oke. Ada yang bilang juga katanya hubungannya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nggak tahu juga maksudnya ini ada hubungan dengan obesitas atau enggak. Ada yang bilang mengaitkan juga orang-orang dengan komorbid tertentu, let's say kayak diabetes juga berisiko katanya dok. Iya betul. Karena hiperinsulin itu bisa membentuk lipogenesis, jadi pembentukan lemak kembali. Gitu. Pengaruh juga dari apa yang dimakan nggak sih dok? Maksudnya kayak makan, kalau obesitas pengaruh, tapi kalau yang dimakan apa meskipun dia nggak jadi obes, tapi dia pengaruh juga enggak? Iya, memang kalau untuk makanan juga untuk selulit itu ada disarankan ya, itu untuk mengurangi lemak, karbohidrat tinggi, garam dan lain-lain. Nah yang disebutin yang enak-enak tuh dok kata orang. Jadi bingung ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar selulit. Ilmu baru nih pemirsa, buat Anda yang belum tahu ternyata selulit itu beda dengan stretch mark. Dan Anda harus tahu manifestasi klinis dari si stretch mark maupun selulit ini sendiri seperti apa. Nah kalau Anda lagi bingung sekarang, ini punya saya, ini stretch mark atau selulit ya dok ya. Terus ngatasinya gimana dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Anda punya keluh kesah seputar selulit, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah, SPDVE MKes dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, makanan ya banyak sih tadi ya faktornya ya, genetik, obesitas dan lain sebagainya. Kalau stres dok, kesehatan mentalnya maksudnya bisa ngaruh nggak? Kan selama ini kita kepikiran, apalagi di Mitos Fakta juga kita ngomongin mental health gitu ya. Stres katanya bisa pengaruh ke kesehatan kulit juga. Kalau selulit ini sendiri ada nggak pengaruhnya? Kan biasanya timbul pada ibu hamil. Ibu hamil mungkin banyak ngalamin stres juga, tapi mungkin secara anatomi tubuh juga ibu hamil beda dengan wanita pada umumnya. Itu bisa pengaruh nggak? Iya, di beberapa penelitian memang ada yang menyebutkan stres juga bisa mempengaruhi terbentuknya selulit. Ini juga berisiko karena faktor hormon tadi. Hormon stres bisa mengganggu metabolisme dari produksi dari mungkin kelebihan insulin ya. Jadi kemudian mengurangi produksi kolagen.
Jadi jaringan ikat yang harusnya kuat untuk menopang kulit jadi lebih kurang kuat, ya, kurang kendur. Aduh, berarti banyak banget ya ngomongin kulit itu kayak dari fisik iya, dari mental health juga iya, semuanya pengaruh ya dok ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kesehatan mentalnya terganggu dan akhirnya bisa ngaruh ke kesehatan kulit juga ya. Dari hal yang simple, oh dari stres biasa terus habis itu ngaruh ke selulit, kan nggak asik juga gitu ya. Tapi ada nggak sih dok kayak kondisi, oke ini selulit apa dibilangnya, selulit yang biasa, yang ibarat kata kalau penyakit itu kayak oh ini stadium awal, stadium tengah, stadium lanjut gitu. Kalau ngomongin selulit sendiri kayak oh ini mah selulit yang biasa, ada yang mungkin yang selulit levelnya udah yang ini kayaknya levelnya udah parah banget ini selulitnya gitu dok. Ya. Selulit sendiri sebetulnya tidak berbahaya, tapi mengganggu secara kosmetik. Jadi sebetulnya kalau misalkan dalam tahap-tahap yang masih ya tahap pertama tadi ya, dari secara klinis tidak terlihat dari gambaran klinis, biasanya orang kan tidak aware, tidak cemas ya. Tapi kalau begitu sudah mulai tahap yang berat, kondisi struktur kulitnya kelihatan tidak enak dilihat secara kosmetik, nah ini biasanya akan pasien ini akan lebih aware atau lebih bertanya atau konsultasi ke dokter untuk bagaimana cara penanganan selulit itu sendiri. Oke. Nah ini meskipun tidak berbahaya tapi secara kosmetik nggak oke gitu ya, apalagi ada komplain dari si bapak gitu dari suami gitu, mak kenapa begitu gitu kan, yo di ini deh di ini segala macam. Nah kalaupun tidak berbahaya jangan sampai juga akhirnya kayak nggak apa-apa deh kata dokter Hadi nggak berbahaya gitu ya, lagian suami saya juga udah nggak peduli tentang itu gitu. Akhirnya terjadi pembiaran gitu dok. Itu bisa nggak sih sampai benar-benar yang menyebar lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu? Iya, bisa. Ya bisa. Oke, itu berarti dia akan menyebar gitu ya ke seluruh bagian yang ada terkandung lemaknya. Iya. Bagian-bagian yang deposit lemaknya mungkin paling banyak ya, penyimpanan lemaknya paling banyak. Daerah-daerah paha mungkin paling banyak. Berarti maksudnya kayak kalau dibilang dirasakan di tubuh itu dia nggak akan ngerasain apa-apa. Cuman kalau megang ya mungkin agak kasar, secara estetik juga nggak bagus gitu ya? Iya, tidak ada rasa gatal, tidak ada rasa nyeri, memang hanya dari penampakan aja. Oh dari penampakan aja. Pernah nggak sih dok nemuin kasus orang dengan selulit sampai kayak aduh parah banget itu selulitnya dan kayak dia ya nggak apa-apa dong, nggak kerasa apa-apa juga gitu? Sejauh ini kalau yang sampai berat itu jarang ya. Kalau mungkin udah benjolan yang tidak nyaman, kadang pasien berkonsultasi. Ini cara menghilangkannya bagaimana. Dan memang treatment dari selulit sendiri memang sulit. Tapi tetap ya masih ada harapan untuk melakukan tindakan treatment. Cara pengobatan yang baik adalah mencegah. Jadi ketika mungkin selulitnya sudah mulai muncul, kita bisa mencegah dengan pola makan, terus olahraga, kemudian bisa melakukan pijitan atau masas di bagian paha ya untuk melancarkan peredaran darah, itu bisa membantu mengurangi terbentuknya selulit. Oke, sebelum kita ngomongin pengobatannya ini Dokter Hadi sudah ngomongin pencegahannya. Olahraga, kan sekarang tuh olahraga banyak banget jenisnya dok. Itu olahraga apa yang kira-kira make sense banget dan ngefek banget untuk pencegahan selulit itu sendiri supaya nggak muncul, karena kan ini jadi asetnya perempuan ya gitu. Waduh, apalagi tadi kayak aduh sulit banget nih ngobatinya gitu. Itu ada nggak? Kita mulai dari olahraga dulu deh sebelum ngomongin makanan atau yang lain. Olahraga itu. Ya, prinsipnya untuk olahraga ya kita tujuannya adalah membakar lemak. Kalau lemaknya mungkin daerah-daerah paha ya, mungkin konsentrasi olahraganya di daerah-daerah sekitar gerakan-gerakan di daerah paha. Mungkin bisa aerobik, mungkin bisa bersepeda dan seperti itu. Oh gitu ya, beberapa olahraga emang fokusnya di sekitaran paha dan sekitarnya gitu ya dok ya. Oke. Nah kalau tadi ada kayak apa pijat-pijat dengan essential oil itu gimana tuh dok? Oh iya, pijatan juga akan membantu relaksasi atau melancarkan peredaran darah pada daerah-daerah yang berisiko munculnya selulit. Pijatan lebih baik dilakukan mungkin daerah paha ya, dengan pijatan arah ke atas atau ke arah menuju ke pembuluh darah. Aliran darah kan akan naik ke atas seperti itu. Oke, itu ada nggak pengaruh kayak essential oil apa yang dibutuhkan yang bagus gitu? Untuk essential oil sendiri sebetulnya ada beberapa essential oil, ini berdasarkan penelitian ya. Ada beberapa essential oil yang kandungnya seperti essential oil yang kandungan lemon, ya vitamin C, itu bisa memperkuat atau memperbaiki struktur kulit atau memperbaiki kolagenase dari kulit. Itu bisa membantu juga.
Oke. Itu ingredients-nya atau fragrance-nya gitu kan, lemon dan lain sebagainya gitu dok? Zat aktifnya atau Zat ingredients ya. Ya. Karena kan sekarang banyak ya essential oil, wah aroma ini dan lain sebagainya. Yang penting kita tahu zat aktifnya apa gitu ya, mau fragrance-nya apa aja terserah. Tapi kalau untuk yang mungkin kulitnya nggak cocok ya jangan pakai yang fragrance ya, non fragrance gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, kita bacakan dulu ini dari Mbak Alma. Dok, dok di paha sama bokong saya muncul garis-garis putih. Oh, stres mark ini kali ya. Awalnya gatel. Oh gatel ya dok ya. Terus kulitnya merah lama-kelamaan jadi selulit. Ini selulit tapi stres mark ya dok ya. Ini mungkin ya ini sekalian kita luruskan ya. Ini jadi edukasi nih ya. Kira-kira penyebab selulit apa ya dok? Selulitnya muncul, saya jadi ngomong sesulit ya. Selulitnya mulai muncul semenjak punya anak dan lumayan banyak. Ini lumayan banyaknya anaknya atau selulit ya? Selulitnya kali ya. Selulitnya muncul semenjak punya anak dan lumayan banyak. Bagaimana cara ngatasinya dok? Thank you. Oke, Bu Alma berarti udah punya anak soalnya. Bu Alma gimana dok? Ya, kalau dari tadi ya. Oh gatel ya dok ya? Keluhannya ada guratan panjang atau garis panjang. Putih, garis putih panjang. Kemungkinan kalau dari ciri-ciri klinisnya ini bukan selulit tapi lebih ke stretch mark ya, seperti yang dibilang. Kalau stretch mark itu berbeda. Stretch mark itu kerusakan struktur permukaan kulit, ya kulitnya tipis, jadi jaringan ikatnya naik ke atas. Ini penyebabnya karena peregangan kulit yang mendadak. Biasanya karena peregangan ketika ibu hamil, kulitnya meregang secara mendadak sehingga terjadi kerusakan-kerusakan di struktur kulit paling atas. Kemudian juga bisa mungkin kalau orang yang obesitas ya, tiba-tiba berat badannya naik secara mendadak, itu juga akan menimbulkan guratan-guratan atau stretch mark. Nah untuk pengobatannya sendiri hampir sama dengan sulit, mungkin agak sulit ya, tapi bisa dibantu dengan disamarkan dengan penggunaan mungkin ya tadi essential oil, pelembab ya untuk memperbaiki struktur-struktur kulit tersebut. Oh tapi kok dia ada rasa gatel ya dok, terus kulitnya merah lama-kelamaan, itu ada emang sensasi gitu atau kayak mungkin itu gangguan kesehatan kulit yang lain bukan dari stretch marknya atau gimana? Iya, stretch mark sendiri memang ada beberapa bentuk warna. Jadi ada yang warnanya agak kemerahan, ada agak kehitaman ataupun agak putih. Kalau mungkin agak kemerahan ini bisa berhubungan dengan peradangan. Ketika terjadi reaksi radang, mungkin akan menimbulkan rasa-rasa gatal. Nah itu penanganannya bisa beda atau sama dengan yang non peradangan? Kalau sudah mulai gatalnya sudah mengganggu, tentunya nanti perlu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis kulit. Karena ketika kita salah menggunakan krim atau membeli krim peradangan yang dijual bebas, itu justru akan menambah lebih buruk atau menambah stretch marknya akan lebih terlihat. Jadi lebih baik kalau sudah mulai gejalanya sudah meradang dan lain-lain, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu. Oke, berarti sorry ini agak bahas stretch mark dikit ya karena pertanyaan Bu Alim putar stretch mark juga. Berarti ini stretch mark itu hampir sama dengan selulit ya, dalam artian tidak berbahaya, hanya secara kosmetik nggak oke gitu ya? Ya benar. Oh oke ya, oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Alma yang ada di luar sana. Tapi ini yang menggelitik saya tuh jadi gini dok. Dari tadi kan ini kebetulan Bu Alma juga tanya seputar hamil dan melahirkan dan punya anak. Dan dari tadi kan dokter Hadi juga selalu menyebutkan, oh orang ibu hamil atau ibu yang melahirkan. Berarti risiko selain karena memang ya melahirkan itu pasti perempuan punya risiko besar. Dalam artian, oh berarti orang yang ngelahirin itu risiko besar mengalami ini. Dalam artian gini, orang hamil dan melahirkan kan ada proses persalinan, ada yang sesar, ada yang normal. Nah itu pengaruh nggak sih dok? Ya, hamil itu memang sangat berisiko ya, kedua-duanya, mau selulit mau stretch mark. Karena ketika hamil hormonnya naik, kemudian berat badannya juga naik, peregangan kulit, jadi resiko selulit itu memang paling banyak pada wanita. Oke, memang ya bukan berarti hari ini karena hal ini langsung menghindari baru merit kayak sama suaminya, enggak, aku nggak mau hamil, kita langsung tuntaskan aja ini gitu, gara-gara takut terjadinya selulit ataupun stretch mark. Enggak ya dok ya, tetap ada cara pencegahannya gitu ya. Oke nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar selulit dan cara mengatasinya gimana ya. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Firmansyah, SPDVE MKes dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok,
kita sekarang ngomongin ke perawatannya, penyembuhannya gitu. Karena kan apapun jenis penyakitnya, apapun jenis kondisi kesehatan, itu pasti yang utamanya adalah penyembuhannya gimana, pengobatannya apa, bisa balik lagi mulus kayak dulu nggak? Ini pertanyaan yang sulit dijawab oleh Dokter Hadi sebenarnya, karena takut banyak yang kecewa dengan jawabannya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita harus memberitahu supaya ini jadi motivasi untuk mencegah, berarti ada kayak yang tadi disebutkan oleh Dokter Hadi. Nah sebenarnya kita sebelum ngomongin secara medis, pengobatannya atau perawatannya, ada nggak sih kayak hal-hal yang bisa dilakukan di rumah? Kalau tadi kan essential oil, segala macam olahraga itu untuk mencegah. Tapi kalau untuk pengobatan udah keluar nih selulitnya, dari rumahan dulu bisa nggak sih dok? Atau kayak oke yang awal-awal dulu bisa lah di rumah, tapi kalau udah mulai parah banyak gitu ya, itu harus ke rumah sakit gitu. Iya, untuk kasus selulit ini ya, memang dibilang sulit, tapi tetap kita masih ada harapan. Kita masih ada harapan. Tetap ya, tetap Masih masih ada diangkat, masih ada harapan harapan. meskipun sulit gitu Iya. ya. Oke. Jadi memang pengobatan terbaik adalah pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan tadi cara pola makan, mengatur pola makan yang baik, diet karbohidrat, diet gula, diet garam, tidak merokok, itu juga akan membantu mencegah terjadinya selulit. Kemudian olahraga, olahraga mungkin rutin ya, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, itu juga bisa membantu terjadinya selulit. Kemudian kalau untuk perawatan-perawatan seperti skincare dengan mengoleskan beberapa zat mungkin krim-krim yang kandungannya seperti vitamin A atau retinol, retinoid acid, itu bisa membantu memperbaiki struktur dari kulit tersendiri, jaringan ikat dari struktur kulit sendiri, jadi bisa mencegah untuk terjadinya selulit. Kemudian kalau untuk yang paling sederhana, mungkin kandungan kopi, kandungan kafein, ya dengan cara body scrub ataupun dengan dibuat seperti lotion dengan dioleskan di bagian bagian paha, itu juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya selulit. Oh, ini menarik ya. Dua sih dok sebenarnya menarik. Yang pertama itu dua ya, retinol sama kopi. Nah, retinol itu kan sekarang lagi happening di mana-mana ya dok ya gitu. Itu seberapa banyak retinol yang dibutuhkan? Karena kan nggak murah dok gitu. Itu gimana dok? Masa retinolnya ya yang terkandung di apa aja, lotion kayak atau apa gitu itu bisa atau gimana? Iya. Yang paling kuat memang derivat vitamin A. Vitamin A sendiri yang paling kuat itu sebenarnya termasuk obat atau golongan keras, jadi harus persepan dokter. Tapi ada turunan vitamin A yang paling ringan, yang retinol, itu bisa dijual bebas. Jadi kalau misalkan penggunaan awal atau penggunaan yang ringan bisa menggunakan retinol. Tapi kalau memang selulitnya agak berat ya, kita perlu mungkin derivat vitamin A yang lebih kuat, dan itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis. Jangan asal pakai sendiri gitu ya. Nah, oke, yang kedua tentang dari kopi itu kita scrub. Kopi yang seperti apa? Yang penting dari rumah orang ketemu kopi bubuk langsung scrubin itu gimana? Biar nggak salah kaprah nih gitu. Sebenarnya bukan kandungan kafeinnya yang dibutuhkan, karena kafein itu bisa sebagai antioksidan, juga bisa melancar peredaran darah. Jadi terbentuknya selulit itu salah satunya adalah terjadinya gangguan mikrosirkulasi dari pembuluh darah dengan adanya mungkin kita dengan masas ya, dengan kemudian mengoleskan antioksidan seperti kafein, itu bisa membantu mencegah terjadinya selulit. Itu dari mana dok? Maksudnya ketahui kandungan kafein di kopi kan sekarang sorry to say ya, maksudnya kopi itu sekarang banyak juga. Nah kopi yang seperti apa kan ini kayaknya ini bukan kopi, ini gula rasa kopi gitu ya. Banyak banget gitu. Beda sama yang mungkin yang lain lah gitu. Itu gimana tuh dok? Bukan kopi yang dengan gula atau susu ya, tapi kopi yang memang murni atau ada kandungan kafeinnya yang tinggi. Yang kita butuhkan adalah kandungan kafeinnya. Itu dia nyekrapnya gimana maksudnya? Kasih apa? Ada body scrub mungkin ya dengan kandungan kopi. Itu kan ada dengan yang langsung udah jadi aja lah ya. Udah jadi itu kan bisa dilakukan. Nggak perlu ribet. Pakai ingredient salah lagi komposisinya gitu ya. Oke, nah sekarang kalau udah parah banget nih dan harus kayaknya ditangani harus udah sama dokter deh ini gitu ya. Maksudnya kalau ngomongin perawatan medis di rumah sakit gitu, ketemu dokter kulit itu sebenarnya apa? Adakah misal selama ini kita ngerti ya kalau untuk ngalusin biasanya orang ngomong pakai laser aja, pakai. Nah itu ada nggak metode-metode seperti itu gitu dok? Iya, ini untuk kita melanjutkan ke treatment ya, treatment yang harus dilakukan oleh profesional atau dokter spesialis dermatovenerologi estetik. Memang perkembangan teknologi kita nggak tahu ya. Nanti mungkin teknologi akan terus berkembang. Mungkin barangkali nanti selulit akan bisa dihilangkan. Kita masih ada harapan. Tapi sejauh ini algoritmanya memang ada. Dengan cara laser atau cryolipolysis atau subsisi atau mungkin dengan ultrasound. Ultrasound seperti
HIFU dan lain-lain ya, itu akan memperbaiki struktur kolagen. Dan itu akan membentuk, mengencangkan kulit sehingga jaringan penopang kulitnya kuat. Sehingga lemak yang di bawahnya itu tidak akan menonjol ke atas. Gitu. Oh, itu dengan beberapa tadi laser dan lain sebagainya, dia bisa berat nih nanya ya, bisa kembali mulus seperti semula atau karena kan ngomongin jaringan kulit itu ya gimana dok ya, kita selalu kepikiran ya kan kulit bisa beregenerasi dok gitu kan, masa sih nggak bisa balik gitu, itu gimana tuh dok kalau ada pertanyaan pasien kayak gitu tuh dok? Ya. Regenerasi kulit itu kan terjadi di permukaan kulit, bukan yang di bawah. Nah kalau di bawah ini kan kolagenase, jadi jaringan ikat. Nah ini kalau kembali seperti semula memang tidak bisa diprediksi. Tapi tetap dengan adanya usaha treatment itu pasti akan ada perubahan. Oke, dan itu perlu kayak berapa lama nih buat ngejelasain ini? Itu tuh harus gimana tuh? Disiplin banget, komitmen atau gimana? Memang evaluasi itu tergantung dari berat ringannya selulit sendiri ya. Jadi dengan pengulangan beberapa sesi, memang nggak mungkin 1-2 sesi ya. Mungkin pengulangan terus-menerus, konsisten, mungkin akan membantu memperbaiki kulitnya. Jangan bosen-bosen ya untuk ketemu Dr. Hadi untuk menghilangkan selulitnya gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dr. Hadi. Semoga yang punya selulit segera melakukan hal yang terbaik dengan ketemu dokternya untuk menghilangkan selulitnya. Terima kasih Dr. Hadi, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit IMC Cikarang. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi Mas Aryan, terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Hadi, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati kami hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Mathias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang dingin ini. Dan ingat jaga kesehatan kulit Anda supaya nggak kena selulit yang sulit disembuhkan. Sampai jumpa. Terima kasih dok.